Ki hanya menyentuh lencana itu dan langsung berpindah tempat. Tidak ada seorang pun menyadari ada yang aneh. Jadi, ia mengambil lencana itu lagi. Kali ini, Ki tiba di ladang gandum emas. Ia melihat sekeliling dan melihat kota aneh di kejauhan. Ki mencoba mendekat untuk memeriksanya. Detik berikutnya, ia menabrak dinding di dunia nyata. Seorang pria mencoba membantu mengambilkan lencananya, tetapi segera menghentikannya untuk menghindari kejadian seperti yang dialaminya. Ki membungkus lencana itu dengan kertas permen karet. Dalam perjalanan pulang, Ki meminta ayahnya menyentuh lencana itu, tetapi tidak terjadi apa-apa. Ki sadar bahwa hanya dirinya yang bisa memicu sihir lencana itu. Ia memutuskan untuk mengungkap kebenarannya. Ki lebih dulu menyentuh lencana itu untuk memastikan arah kota itu. Lalu, ia naik sepeda menuju ke sana. Tak lama, Ki sampai di ladang yang sangat luas. Ia menyentuh lencana lagi. Kali ini, ia tidak di kota itu. Ki sadar bahwa ini adalah dunia dengan teknologi yang sudah sangat maju. Ada kereta melayang dan mobil terbang. Roketnya pun bisa kembali sendiri. Melihat dunia yang seperti mimpi ini, Keshi sangat bersemangat. Saat itu juga, daya lencana mulai habis. Keshi tidak peduli. Ia hampir mengikuti sekelompok orang naik pesawat luar angkasa. Tetapi langkahnya tiba-tiba melambat. Air muncul di bawah kakinya. Keshi berusaha naik ke pesawat, tetapi air sungai menariknya kembali ke dunia nyata. Setelah kembali ke rumah, Ki mencari informasi tentang lencana itu di internet. Ia segera menemukan toko barang antik. Jadi, Ki pergi ke toko itu dan bertanya pada pemiliknya tentang rahasia lencana tersebut. Detik berikutnya, pemilik toko justru mengeluarkan pistol laser. Ia menembakkan senjata itu hingga menembus atap. Keshi ketakutan. Kedua orang itu mengancam Ki untuk menyerahkan lencana. Di saat genting, seorang gadis kecil menerobos masuk. Ia bertarung sengit dengan pemilik toko. Akhirnya, gadis itu membalikkan badan dan mematahkan kepala wanita itu. Ternyata, kedua pemilik toko adalah robot. Gadis itu lalu menghancurkan jendela mobil dan mendorong Ki masuk ke dalamnya. Keduanya kabur. Tetapi, saat berbicara, Ki sadar bahwa gadis ini juga robot. Ki ketakutan. Ia menginjak rem dan mobil pun lepas kendali. Ia segera berlari kabur. Gadis robot itu berusaha menjelaskan, tetapi malah tertabrak mobil. Pengemudinya panik dan memeriksa. Ki pun memanfaatkan kesempatan itu untuk mencuri mobil pick-up pria itu. Gadis robot itu bangkit. Ia segera mengejar mobil pick-up itu. Ia melompat dan langsung masuk ke dalam pick-up. Ki akhirnya tenang. Gadis itu pun mengungkap rahasianya. Ia berasal dari dunia lain yang berteknologi tinggi. Gadis itu menemukan bahwa bumi akan hancur. Jadi, ia butuh bantuan Ki untuk menghentikannya. Sekarang, pertanyaannya adalah, apakah kamu mau hidup dan pindah ke dunia lain berteknologi tinggi?